lidahnya juga yang cukup panjang ya, di 3 provinsi. Ada keunikan-keunikan di setiap provinsi dengan tradisinya masing-masing. Banyak kita membuat kegiatan-kegiatan dengan masyarakat. Ada beberapa yang mudah-mudahan bisa kita kerjakan berlanjut dan juga lebih dimodifikasi sehingga lebih bermanfaat buat masyarakat di Kodam 9 Dayana. Pak, sebelum meninggalkan Bali, apa pesan Pak yang dititipkan terkait kasus pandemi COVID di Bali? Nah, kalau COVID kan sebetulnya kita sudah baik lah cara penanganannya. Sampai dengan saat ini kita masih naik tapi tidak terlalu parah. Yang penting kita konsisten untuk melaksanakan, balik lagi protokol kesehatan, 3T, isolasi terpusat. Nanti pemerintah sudah kita sering mengadakan rapat untuk tetap menyiapkan rumah sakit dan lain sebagainya. Saya pikir kalau kita semua konsisten ini, ya kita bisa menekan COVID ini supaya tidak jadi besar. Dari ini kan konsen untuk bantuan di daerah pengadaan air itu ke depannya program itu akan dilanjutkan apa? Seharusnya ini akan berlanjut ya, karena kami juga sudah mempresentasikan pada saat kunjungan Wapres di NTT, itu ada petunjuk dari Presiden supaya mengatasi tentang stunting. Saya menyampaikan supaya program air ini menjadi salah satu prioritas untuk mengatasi itu, karena stunting itu dari kemiskinan itu karena tidak bisa berupaya apa-apa. Kalau di daerah salah satu upaya yang bisa, bukan salah satu kegiatan yang bisa membangkitkan kehidupan ekonomi mereka adalah dengan bertani dan beternak, sehingga air itu sangatlah bermanfaat. Jenderal, ini jadi juga gencar dengan serbuan vaksinasi Jenderal, ya. Awal 1 dan 2. Nah, ya. booster sendiri kegiatannya kira apa akan ada secara vaksinasi masal lagi seperti yang dulu? Ya, kita akan secepatnya kalau nanti sudah ada instruksi dan juga penyiapan ini sudah ready, kita akan segera boost lagi. Jenderal, nanti ketika menjabat kita apa kira-kira yang akan dikerjakan, apa yang kira-kira yang menjadi perhatian? Ya, sementara kan saya baru lihat dari luar bahwa tugas tanggung jawab Kostrat itu sebagai pasukan tempur, jadi lebih dominan ke profesionalisme. Memang di situ juga punya asisten teritorial. Mungkin bisa juga kita mengerjakan untuk di daerah-daerah yang jangkauan base kita. Tapi secara umum saya pikir tugas itu adalah profesionalisme prajurit ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan prajurit-prajurit dihadapkan dengan ancaman-ancaman saat ini dan ke depan. Apa itu nanti kira-kira ancamannya? Ya tugas tentara lah. Ya tugas tentara bagaimana sekarang misalnya sedang jadi pembicaraan, sebenarnya bukan pembicaraan saat ini saja, sudah lama, tentang penugasan yang sedang dievaluasi oleh Panglima TNI dan juga Kasat tentang di Papua. Jadi bagaimana sebenarnya teknik-teknik yang baik itu mungkin akan kita coba diskusikan sehingga mendapatkan suatu SOP yang baik gitu. Apakah termasuk prioritas skala di sekolah atau di Papua? Ya sebetulnya nggak ada hubungannya ya antara jumlah dengan ini ya. Itu kalau kita dengan banyak kita bisa efektifkan dengan SOP yang baik, sebenarnya itu bisa jadi lebih banyak, itu lebih baik. Tapi kalau banyaknya tidak tahu apa yang harus dikerjakan, mungkin apa dan lain sebagainya, sehingga membuat itu peluang-peluang malah pelanggaran. Ini yang mungkin salah satu yang nanti akan kita saya akan lebih detailkan lagi setelah nanti mulai bekerja. Selain Papua Pak, isu yang memang menjadi konsentrasi nanti ke depannya apa Pak? Ya, kalau kita lihat perkembangan zaman ini kan tentara ini bagaimana
mempertahankan negara kesatuan ini ya. Jadi kita tidak bisa juga mengindahkan tentang kemampuan alutsista untuk menghadapi musuh dari luar. Itu juga banyak. Kemarin kami baru ada rapim di Kemhan, itu sudah kita diskusikan juga. Mungkin kira-kira ada beberapa yang nanti akan didukungkan ke Kostrad. Apa memang ada ancaman dari luar Pak selama ini di Indonesia? Ya kan Laut Cina Selatan jelas. Terus kemarin juga ada penyampaian tentang Ambalat. Ya, itu yang memang dari banyak sektor laut. Ya. Mungkin yang nanti yang darat ya Papua misalnya gitu. Ada lima wilayah yang memang perlu diantisipasi. Mana saja tuh Pak? Ya itu Ambalat, Laut Cina Selatan, Papua, apalagi ya kemarin Aceh, terus apa itu memang masih ada yang perlu diselesaikan dengan baik. Jenderal, sedikit ini tanggapan Jenderal mengenai sekarang kan yang diangkat ke lingkaran dekat istana kan masih orang-orang dekat istana juga. Tanggapan Anda Jenderal? Ya apa salah jadi kalau saya dekat gitu ya? Iya. Jadi kalau saya yang ngangkat saya kan bukan saya sendiri. Iya. Jadi saya terus terang pribadi saya tahu persis presiden itu bagaimana bekerjanya. Kebetulan saya bertahun-tahun dengan beliau. Saya rasa kalau saya harus bicara tentang jabatan saya ke beliau, saya nggak tega lagi saya kalau lihat cara kerja beliau. Gitu. Ya, jadi saya sama sekali tidak ada satu kata pun mau jadi apa. Ya, saya dikasih di Pangdam Udayana juga saya nggak tahu dulu. Mau jadi Pangkostrat pun saya nggak tahu dulu. Saya tidak pernah terucap untuk mengatakan gitu. Jadi ya kalau ada tanggapan begitu ya silakan saja lah. Intinya bertugas ya Jenderal. Ya, bertugas saya ya. bekerja saja. Ya. Tidak ada berkaitan dengan Pak Luhut gitu ya Pak? Ya mau saya tolak juga berkaitan bagaimana coba ya. Jadi ya, kami nggak begitulah. Saya pikir juga kenapa harus mesti menginginkan suatu tanggung jawab terlalu tinggi. Tanggung jawabnya besar. Ya, mengerjakan seperti itu. Saya harus memulai lagi menata segala macam. Ya saya kalau pribadi enak di Bali lah, bisa sunset ya kan. Kemarin 5 hari sunset saya hilang, rugi rasanya di Jakarta. Jadi ya itu. Jadi kalau orang menganggap hal seperti itu, ya kalau saran saya kalau mau jadi pengamat, amatilah dengan baik. Ya, bagaimana track recordnya, bagaimana ininya, sehingga kalau berbicara enak. Tapi kalau dari jauh mengamatinya, oh ya udahlah, itu memang dekat gitu. Nah, jadi saran saya itu diamati track recordnya. Ini anak nih gimana nih? Atau mungkin survei, tanya si anggotanya bagaimana, dia bikin apa, dia bagaimana gitu. Jadi itu namanya baru pengamat. Kalau dari jauh apa ya namanya kira-kira ya? Mengamati gitu. Meninjau lihat gini, udahlah itulah gitu. Ya sebaiknya begitu. Jadi kita berbicaranya kayak nyekolah dikit lah. Ada program apa ke depan rencana Jenderal? Kira-kira PR apa yang diatensi untuk pemimpinan yang berikutnya? Ya, ya sebetulnya kalau penyelenggaraan begitu kan sudah ada organisasinya, ada yang pimpin. Kita sudah mulai rapat kemarin, dan kita menjadi penyelenggara seperti ini kan sudah berulang kali. Memang ini momentumnya lebih luas lah. Presiden kita terpilih sebagai presidensial di G20, terus nanti kemungkinan besar kepala negara yang hadirnya bisa sampai, kalau tidak salah ada 39 kepala negara, 20 dari G20 itu dengan tambahan-tambahan, ya mungkin termasuk yang kepala daerahnya terbanyak nih. Gitu. Tapi kalau penyelenggaraan begitu yang penting semua kita bersama-sama, bukannya berarti hanya penyelenggara, hanya tentara. Rekan-rekan media juga perlu, masyarakat juga perlu. Jangan nanti ada hal-hal yang memalukan kan.
tiba-tiba teriak di jalan atau bagaimana hal-hal seperti itu. Jenderal berkaitan dengan Pak Kostrat, rencana kapan dia dengan kita? Wah itu belum ada informasi ya. Jadi masih kita tunggu sertijabnya mungkin nanti setelah sertijab nanti di di Mabesat baru nanti kita ada lepas sambut sertijab di lepas sambut Kostrat maupun lepas sambut di Bali. Mudah-mudahan masih bisa dikerjakan. Medianya datang nggak sih? Diajak aja nggak apa-apa. Jangan datang, medianya nggak mau datang. Ya, gitu. Apalagi? Ya, Yang tadinya Panglima. ya. Oh, ya tadi ya itu. Saya pikir sudah ada beberapa yang saya yakin ini apa yang sudah kita kerjakan ini bisa dievaluasi dan bisa. Demikian wawancara kami di Media Center Korem 9 Udayana. Ini adalah wawancara terakhir dengan Jenderal Maruli Simanjuntak, Pangdam 9 Udayana yang kini diangkat menjadi yang ditarik ke Jakarta Pusat menjadi Pangkostrat. Pers Indonesia melaporkan dari Denpasar.